Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang paling utama mari sama-sama kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini masih bisa menghirup udaranya, masih bisa melihat anak-anak kita, masih bisa berbicara dengan keluarga kita, masih bisa menghadiri bak rumah Allah yang sangat berbahagia itu. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada penghulu alam, yaitu baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan umat manusia bagaimana seharusnya manusia itu bermuamalah dan berubudiyah. Mak-mak ayah yang berbahagia, Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Jadi ciptaan manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna itulah manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan, tapi hana sempurna lagi manusia. Coba bayangkan kalau seandainya Allah ciptakan manusia, hidung nawatu, banujin kapeh datuk, mata nama tamping ini tahu tamping kita. Tapi Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk yang sangat sempurna sekali, sehingga ketika kita berjalan, mata kita di depan, mulut kita satu, telinga dua. Coba bayangkan kalau ada telinga kita tiga, likut atau telinga, jadi aneh. Maka ini membuktikan bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, maka ada tuntutan juga yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dalam perjalanan kita sering lelah. Kita sering lelah, capek, dalam pekerjaan kita. Sering sekali itu. Sebagai contoh, seorang petani ketika ijak ulang cemecah, jauh. Ketika tangan kita capek, butuh istirahat. Seorang pemikir ketika dia berpikir, ada juga lelah dia, tak berpikir, perlu santai, perlu relax agar refresh kembali pikiran kita. Begitu juga orang yang berjalan, bekerja, cit. Nah, bandungnya, mata tanya, tak membaca, tak but, lelah dah mata. Lelah mata, tak istirahat, tak selesai. Begitu juga tangan tadi. Ketika tangan kita lelah, tak kakut-kut, tak cakap. Mutamat parang hanjuli. Istirahatkan tangan sebentar. Mata begitu juga, istirahatkan mata sebentar. Uleranya mungkin lagi yancit. Enggak, kita juga menancit. Istirahat sebentar, kemudian kita akan kembali seperti semula, fresh, segar kembali. Namun dalam sebuah kitab, dalam kitab At-Tazkirah, sebuah organ ciptaan Allah yang tidak pernah berhenti. Menyonyan berarti kata letailah hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam kitabnya gue pegang, ada cara untuk mengistirahatkannya. Ada cara. Menyulagi jauh menukah kewud, ada kerja, ada cemecah, ada bekerja. Setelah capek kita tidurkan, kita tidur, kita istirahat, tidak bekerja, selesai, sudah refresh kembali, segar kembali. Mata lagi yang cemno. Penanya alat-alat tubuh yang lain.
Tapi nak alat tabah tubuhnya, menyobi berhenti, maka berhenti segala kehidupannya. Artinya mati. Nah, dalam kitabnya gue pegah, jed dapat istirahat. Jed dapat istirahat. Apa itu? Hati kita. Bagaimana cara mengistirahatkannya? Yang pun dipegah ke mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu mengajarkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke pakai baca tak istirahat hati tanya. Yang pun majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kan jelas disampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Yang pun majelis ilmu. Karena peribadatan kita, penghambaan kita, sujud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus juga didasari dengan ilmu. Baik galak ikut-ikut. Pakon dengan jih lagi nyancit. Pakon menan lo kalau jih lagi nyancit. Tanpa didasari oleh sebuah ilmu. Maka akan beda orang ittiba dan taklid. Ittiba itu apa? Qabulu qaulin qailin bila hujjatin. Jadi ittiba itu melakukan sesuatu atau mengikuti sesuatu didasari oleh ilmu. Tapi kalau taklid itu qabulu qaulin bila hujjatin, hana ilmu aja. Ini penting. Dan agama kita Islam itu sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam syair itu tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hana batas, ulun ka Tuhan dah ka 70 je silakan. Bahkan saya senang melihat ada suatu lembaga, mungkin orang keluarga kita juga, orang keluarga Muhammadiyah. Ada sebuah lembaga yang terbebut dan lun kalon murid-murid dah bahkan orang-orang yang sudah tua. Senang kita melihat ada sebuah penanti semangat untuk menuntut ilmu. Ada sebuah semangat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu ini akan Allah mudahkan jalannya ke syurga. Apalagi di dalam menuntut ilmu itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, bagaimana cara mengistirahatkan hati. Yang kedua, ini berinteraksi dengan orang-orang saleh. Circle kita ini juga harus diperhatikan. Lingkungan kita juga harus diperhatikan. Mungkin bahasa yang sangat lazim tadka menyudah mengon-ngon ulun ku belum wangi nyandahan adat ta pun aja terpakai mi roh ngebeci mi wangi deh nyan ka lazim tad mungkin bawa tak tanya jama menyudah mengon-ngon urang hanagat bacut siput yang hanagot akan tak ikut dicit. Begitulah perumpamaan. Maka berinteraksi dengan orang soleh, dan kita kalau sudah berada dengan orang soleh, berbahagialah. Karena akan saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akan saling sama-sama mengingatkan. Banding gaya temayang ya dan temayang. Sama-sama mengingatkan. Mungkin nathiro yang dalam penanji, dalam sebuah masyarakat tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang saleh, berkawan dengan orang saleh, ini menjadi bahaya. Jadi bahaya. Kenapa? Dalam kehidupan ini, kalau tidak kebaikan yang kita lakukan, pasti keburukan. Menyohana God, tapubut pasti God. Jadi ada dua sekali. Jadi tidak ada istilahnya di tengah-tengah.
Ya, kalau misalnya itu baik, pasti jazanya kebaikan. Kalau itu buruk, pasti jazanya juga yang tidak baik. Yang pernah berinteraksi dengan orang-orang saleh. Ini cara yang kedua, bagaimana kita mengistirahatkan hati kita. Yang ketiga, mengunjungi kematian. Ini yang menarik. Mengunjungi kematian ini salah satu bagaimana kita mengistirahatkan hati. Dalam satu literatur saya membaca begini, dalam kehidupan kita ini ada dua guru. Ada dua guru. Yang pertama itu guru yang seperti biasa, lagi tanya na tengku, na ustad, na gure baktikula dan sebagainya. Yang mengajarkan kita itu guru. Walaupun diajarkan kita itu a, ba, alif, ba, itulah seorang guru kita. Dan guru ini juga sama seperti manusia biasa. Mungkin pernah melakukan kesalahan, biasa. Tapi ada guru yang kedua nih yang luar biasa. Apa? Kematian. Kematian. Kalau guru yang kedua ini tidak dapat merubah kita untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanali guru kata letai. Maka sebaik-baik peringatan itu adalah kematian. Kalau sudah tajak baru mati, kita melihat bahwa suatu saat kita pun akan seperti dia. Pajan wallahu alam. Pakiban hanya tadi doa dengan pakiban. Yang penting itu akan sampai kepada kita masing-masing. Kita ini kan calon camat, calon mati semuanya. Jadi kalau guru kematian itu tidak bisa merubah kita untuk tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi guru yang mengajarkan kita. Tidak ada lagi guru. Maka ini menjadi penting ketika ada orang meninggal, kita datangi dan kita mengambil sebuah ibrah, pelajaran bahwa sekuat apapun saya, sehebat apapun saya, letat peng tabah rumah, bandumna, budina, nempuna, ketika batas kehidupan ini selesai, bandumnya tinggal. Bandumnya tinggal. Leboh yang ditabah tadi. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalatin. Bandum yang tinggal kecuali leboh hai tadi. Leboh hai tadi. Anak yang soleh, amal betul sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Leboh hai yang taga yang ditabah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sahabat tanyo. Yang lain bandum tinggai. Dan bahkan yang lebih parahnya apa? Tinggai penggot tak jai dah tinggai, tak jai dah tinggai peng. Harta wanita tak jai dah tinggai. Anak tanya menyuhana terdidik dengan baik, bahkan diingatannya mungkin tu boleh tuju. Alihnya nak tinggal le jika ayah je kamu meninggal atau ke mak je nak tinggal le je. Imu doa mentang hantong. Danyo pula pingku kita minta peng dan tinggal peng gaji untuk tenang ni. Karena memang dalam surat An-Nisa dianjurkan. Tapi apa balasannya? Anak kita tidak pernah mengirimkan doa untuk kita setelah kita meninggalkan dunia. Maka pondasi utama yang harus dipersiapkan oleh seorang ayah, seorang keluarga itu tentang agamanya. Menyukai agama, ho mentong ijat selesai. Di mana kemana pun anak-anak kita pergi, silahkan. Kenapa? Pondasi kakong. Apapun yang dibangun di atasnya akan mudah. Maka oleh sebab itu, mengunjungi kematian menjadi penting. Mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat kita akan selesai di dunia ini. Dalam sebuah riwayat kan bahwa aish ma syi'ta fa innaka lal mayit. Hiduplah sesuka kita, enggak hidup juga galak adanya. Ingat, kita akan mati.
Kerjakanlah sesuka kita, kita akan dihisap. Cintailah sesuka kita, kita akan berpisah dengan itu semuanya. Nah, ini dalam sebuah kitab At-Tazkirah itu, cara yang ketiga ini kiban hatinya jadi istirahat. Kita mengistirahat hati kita. Yang ketiga itu tadi mengunjungi kematian. Dan yang terakhir adalah selalu bersama Al-Quran. Selalu bersama Al-Quran. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Dan sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pernah menjadikan rumah kita itu kuburan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah rumah kita tidak pernah dibaca ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran mengadu, tapi tidak pernah sedikit pun hanawate dia dah baca. Terlalu sibuk hanawate dia. Berani dah pegah hanawate dah baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dustur, kompas, peta kehidupan. Dan bahkan jaza yang di bulan Ramadan yang Allah juga tanggung. Satu huruf Al-Quran kita baca, Allah berikan balasan itu 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim, yang kau tambah huruf tapi leba huruf. Setiap huruf itu Allah berikan 10 kebaikan. Menyuruh kita baca satu juz, padumbah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalnya ada 2 juz, 3 juz dan seterusnya, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Berani je dah pegang hanawate lun tibuk dah. Ini kan luar biasa kita. Nah, dalam kitab inilah 4 cara bagaimana kita mengistirahatkan hati. Mungkin menyudah kalau zaman nyan setiap masjid itu akan ada tempat di mana orang belajar, orang tua belajar, senang kita. Ada perkumpulan ada di masjid sekarang aktif kajian, kita datangi, kita ramaikan, karena itulah cara mengistirahatkan hati kita. Tenang. Bapak Ibu Yuhana Patih, sini coba. Ketika datang pengajian, di pengajian itu kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat datang. Tenang. Karena dia matching dia, penajih cik mengkumat dia lagi mahnek dia tarik. Karena itu tadi, dalam sebuah pertemuan itu selalu diingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang kedua itu berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, mengunjungi kematian. Dan yang terakhir, selalu bersama Al-Quran. Kalau ini kita amalkan dalam kehidupan kita, akan kita dapatkan sebuah ketenangan batin kita. Hati itu tenang. Miskin tenang, menyulepeng belum. Miskin tenang, mau tak amaikan lagi nyo. Mau kaya belum. Tamah-tamah tenang. Tamah-tamah tenang. Maka oleh sebab itu momentum Ramadan. Momentum Ramadan ini kan bulan riyadhah dia, bulan latihan. Yang dulunya mungkin kan hantom tajak mesti uropi kon mesti api hantom tajak ba majelis ilmu. Mungkin Ramadan ini ada kajian-kajian, datangilah. Dengarkanlah. Kemudian kita sebelumnya mungkin tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran dengan orang-orang yang saleh, dah duduk dan mencari kibat tembayang dan sebagainya. Kita berinteraksi. Ramadan bulan riyadhah, latihan kita. Dan yang kelima mengunjungi kematian. Dan yang terakhir tiga itu sampaikan
selalu bersama Al-Quran. Jadi kalau ini kita mampu terapkan, kita robah, misalnya karena bulan Ramadan ini bulan riyadhah, bulan latihan, moga-moga kita mendapatkan sebuah ketenangan batin, ketenangan hati kita. Maka kalau sudah tenang, sholat kita enak, komunikasi kita dengan suami istri enak, komunikasi kita dengan anak enak, bekerja enak, makan enak, tidur enak, bandung mangan. Bahkan, hai, dah begini punca jika tenang, punca jika tenang. Mungkin kumatong yang wujud sampaikan, lebih kurang lagi maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.